teman-teman, video YouTube ini saya tujukan kepada pasien saya yang terkadang menanyakan di praktekan, dokter, saya ini sudah bosan banget yang namanya pakai obat kolesterol. Ada nggak sih dokter solusi lain yang saya bisa lakukan agar saya lepas dari ketergantungan obat? Channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and consultant dan seorang business online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan pasien saya ya. Dokter, ada nggak sih caranya untuk saya lepas dari ketergantungan dari obat kolesterol? Nah, di sini teman-teman kita akan belajar dulu ya, membedah dulu apa sebenarnya kolesterol itu. Ya, kolesterol itu adalah zat berlilin yang ditemukan pada lemak darah. Namun teman-teman, tidak semuanya kolesterol itu jahat ya. Jadi kolesterol itu tetap masih dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk yang namanya membran sel, pembentukan vitamin D dan pembentukan asam empedu, serta merupakan komponen dari pembentukan hormon-hormon tertentu yang diperlukan dalam metabolisme tubuh kita. Apabila kita mempunyai nilai kolesterol yang jauh berlebihan daripada kadar seharusnya yang dibutuhkan, maka ini bisa meningkatkan resiko kesehatan yang bernama jantung koroner. Ya, jadi lemak darah ini teman-teman tidak sekonyong-konyong ya, dia itu bisa larut di dalam darah, tetapi dia itu harus diangkut yang bernama lipoprotein. Nah, jadi lipoprotein ini teman-teman yang biasanya dijadikan marker ketika kita pergi ke laboratorium untuk mengecek kesehatan kita. Ya, jadi di sini kita mungkin mengenal yang namanya LDL, HDL, TG ya, trigliserida maupun kolesterol total. Nah, di sini angka yang terbaik apabila teman-teman mempunyai HDL yang tinggi dan LDL yang rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih dokter? Kok orang itu bisa terkena yang namanya kolesterol? Ya, yang pasti kolesterol itu merupakan penyakit metabolisme yang berhubungan dengan kecenderungan genetik ya. Jadi kalau misalnya keluarganya itu sudah ada turunan, sebaiknya dari usia muda teman-teman bisa menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi yang pertama di sini adalah kebiasaan makan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu punya riwayat keluarga seperti itu, janganlah sering makan makanan yang mengandung minyak-minyak berlebihan. Contohnya gorengan, yang kriuk-kriuk, habis itu jeroan dan sebagainya. Setelah itu yang kedua, teman-teman, apabila teman-teman obesitas atau kelebihan berat badan, itu juga meningkatkan resiko ini ya teman-teman, menjadi hiperkolesterolemia. Yang ketiga, apabila teman-teman jarang berolahraga. Yang keempat, punya kebiasaan merokok. Yang kelima adalah faktor usia. Yang keenam adalah resiko penyakit metabolisme lain, contohnya diabetes mellitus. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. So, bagaimana caranya melakukan pencegahan ya? Adalah pola hidup yang sehat, komposisi makannya dijaga ya. Setelah itu olahragalah yang teratur. Serta teman-teman di sini juga bisa menggunakan yang namanya suplementasi. Nah, suplementasi ini teman-teman saya merekomendasikan yang bernama Colestimax ya. Jadi Colestimax ini adalah sejenis herbal teman-teman, tapi sudah diuji secara klinis ya. Jadi dia tingkatannya itu lebih tinggi. Nah, tingkatannya kalau misalnya herbal yang sudah diuji itu adalah namanya fitofarmaka ya. Jadi dia hampir setara dengan obat kimia yang dibukakan oleh resep dokter ya. Jadi cara kerja dari Colestimax ini sama dengan yang golongan statin atau simvastatin ya teman-teman ya. Dia bekerja di enzim hati yang bernama reduktase inhibitor HMG-CoA ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengendalikan jumlah kolesterol yang diproduksi oleh hati ya. Nah, jadi kenapa kok ini lebih aman daripada kita menggunakan yang namanya obat kimia? Karena kalau misalnya suplementasi atau fitofarmaka ini teman-teman, dia tidak memiliki efek samping apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi beda dengan kalau teman-teman mengkonsumsi yang golongan statin ya. Biasanya oleh dokter-dokter, kalau misalnya teman-teman itu sudah rutin mengkonsumsi obat itu, biasanya setiap 3 bulan teman-teman harus ke laboratorium
laboratorium untuk mengecek yang namanya fungsi hati ya. Fungsi hati itu adalah SGOT, SGPT. Apabila itu meningkat, biasanya dosisnya itu akan dikurangi atau sementara obatnya itu dilepas ya, dan teman-teman harus kembali ke dasarnya ya, yaitu adalah mengatur pola makan, olahraga, dan hidup sehat. Nah, apa sih manfaatnya ketika teman-teman ini mengkonsumsi Cholestimax ini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kolesterol yang baik alias HDL. Yang kedua adalah membantu mencegah oksidasi dari kolesterol yang namanya LDL, yang namanya lemak jahat. Yang ketiga adalah pelengkap alami apabila teman-teman menjalani yang namanya pola hidup sehat dan berolahraga. Nah, alasannya karena unik ini dan teman-teman, dan ini sudah melalui uji klinis 6S ya, mulai dari pemilihan barang dan pemilihan bahan, komposisi bahan sampai ke tangan konsumen itu memang dengan proses yang sangat ketat. Makanya saya mengendorse Anda untuk mencoba suplementasi ini, teman-teman. Nah, pertanyaannya, dokter, kalau misalnya saya sudah terlanjur minum obat yang diresepkan dokter nih, misalnya contohnya simvastatin, apakah langsung dibuang dan langsung digantikan dengan Cholestimax ya? Itu jawabannya adalah tergantung dari kadarnya, teman-teman ya. Makanya di label dari Cholestimax itu, pemakaian ini juga harus berdasarkan konsultasi dokter ya. Jadi teman-teman nggak sembarangan. Kalau misalnya teman-teman mau minum karena teman-teman belum punya kolesterol, jadi alias tindakan preventif, karena Cholestimax ini adalah isinya ragi merah, ya nggak apa-apa, nggak perlu konsultasi, teman-teman minum aja, nggak ada masalah dengan dosisnya, misalnya pagi 2, malam 2, it's okay ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai kadar kolesterol yang sudah sampai minum obat bertahun-tahun, ya lebih baik itu dikonsultasikan kembali ke dokter ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi dosisnya dan dicocokkan dengan hasil pemantauan laboratorium SGOT, SGPT-nya itu loh teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya obat kimia dan Cholestimax ini, cara minumnya gimana? Cara minumnya mudah teman-teman ya. Setelah teman-teman makan, kalau misalnya ada obat kimia, diminum dulu ya, obat yang sesuai dosis dokternya. Setelah itu dikasih jeda waktu 2 jam, baru teman-teman bisa menambahkan yang namanya Cholestimax ya. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Ada Instagram saya ataupun nomor WA saya. Silakan teman-teman langsung pergi ke sana untuk mendapatkan fast respon dari saya. Nah, oke, sekian dulu video YouTube dari saya. Teman-teman jangan lupa diklik tanda lonceng ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.